Morning great people. Pagi ini udah selesai olahraga lagi. Ya nggak bosen-bosen, gue sharing, ngobrol di tempat olahraga, selesai olahraga. Ya tujuannya bukan apa, supaya ngebangkitin semangat great people. Kalau olahraga itu adalah satu faktor paling penting untuk menjaga kesehatan kita. Bukan menjaga aja, merawat kesehatan kita. Gue kemarin ada kirim satu video mengenai resiko dari kondisi atau penyakit kritis. Coba deh guys, dilihat videonya, lihat aja, nggak di like juga nggak apa-apa, ya lihat aja, nggak bayar, ya apa resikonya terhadap kehidupan kita saat seseorang itu mengalami kondisi atau penyakit kritis. Karena setiap orang hidup itu semua punya risiko yang sama terhadap risiko itu. Hanya bedanya apa yang membedakan? Pola hidup, pola makan, pola pikir, sama keseharian seperti ini. Contohnya, kita juga selalu prioritasi untuk berolahraga barang setengah jam atau 1 jam. Nah kalau guys udah lihat itu videonya, nanti coba dipikirin deh, coba deh, bener nggak sih omongan orang tersebut itu mengenai resiko dan bahaya dari penyakit kritis atau kondisi kritis. Oh ya, ngomong-ngomong soal penyakit kritis atau ngomong-ngomong soal asuransi, ada, gue bagi dalam 3 kategori orang. Yaitu kategori apa? Kategori pertama, orang yang merasa tidak butuh asuransi. Kenapa tidak butuh asuransi? Nggak salah, karena selalu yang dipikirkan setiap orang itu adalah yang benar di benak orang tersebut. Tapi begini, kalau lu bilang nggak butuh asuransi, ya balik lagi, lu kerja, lu usaha, lu kerja, kantor kasih asuransi, iya tapi kan juga dari kantor. Tapi selepas dari kantor, kalau udah terbiasa dikasih jaminan asuransi, pasti lu cari asuransi. Nggak juga, nggak apa-apa. Atau lu bisnis, lu usaha, lu rasa lu nggak butuh asuransi, tapi toko lu, rumah lu, gudang lu, kenapa lu asuransiin? Nggak diasuransi. Yakin? Jadi balik lagi, sebenarnya setiap orang itu butuh asuransi. Apakah itu asuransi kerugian, asuransi kesehatan, asuransi level kedua, asuransi kondisi penyakit kritis, dan asuransi level ketiga, asuransi perlindungan aset. Nah, untuk yang kategori kedua, asuransi orang yang merasa butuh asuransi. Kenapa? Mungkin orang tersebut pernah mengalami kondisi atau penyakit kritis, atau setidaknya kawannya, saudaranya, orang-orang sekitarnya pernah mengalami kondisi atau penyakit kritis, sehingga dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa waduh, resikonya gede ya, terutama itu terhadap keuangan pribadi dan keluarganya, dan itu akan berdampak besar terhadap kehidupannya. Nah, kategori ketiga adalah orang yang lagi butuh-butuhnya asuransi. Kenapa lagi butuh-butuhnya? Mungkin dia saat itu lagi mengalami kondisi atau penyakit kritis, dan dia itu tidak punya asuransi kesehatan. Terus bagaimana caranya? Ya kan ada BPJS. Betul, silakan digunakan BPJS. Tapi sebatas maksimal apa, itu harus sesuaikan dengan kondisi terhadap sakit penyakit tersebut, baik pengobatan maupun tindakannya. Kembali lagi, semuanya itu adalah berhubungan dengan gaya hidup. Kalau orang sedang butuh-butuhnya,
asuransi, tetapi dia tidak memiliki asuransi, tentu dia akan pusing tujuh keliling. Dan dia akan berpikir, waktu itu sepertinya pernah ada yang nawarin gua untuk buka asuransi, padahal waktu itu gua sampai tolak-tolak. Gua sebel dihubungin, diuber-uber sama agen asuransi. Ya jadi kita bisa ambil hikmahnya di sini. Kalau agen asuransi itu ada atau datang ke tempat Great People, itu semata-mata untuk mengingatkan, bukan menawarkan untuk menjual. Tapi kan itu menjual juga, betul. Tapi tanyalah, diskusilah sama orang tersebut, agen tersebut, apakah yang dia sampaikan itu benar-benar sesuai kebutuhannya kita. Kalau tidak, tanya lagi sampai kita ngerti. Kalau sudah ngerti, coba tanya, ada produk apa sih yang bisa mengakomodir kebutuhan dan lifestyle gua dan keluarga. Itu aja sih Great People. Jadi singkat aja dari gua, itu aja. Semoga video singkat ini bisa membantu banyak atau membuka pikiran Great People. Oke, sampai ketemu. Salam sehat selalu. Tuhan berkati.